Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Ngaji Fuadi untuk membahas ayat per ayat dalam program One Day One Ayah. Mari kita lanjutkan di kajian kita Ngaji Fuadi surat Al-Baqarah ayat 20. Mari Ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Di sini ya ayyuha, ini nanti yang akan kita bahas ya. Di sini sebenarnya ada 3 komponen, ada ya, ada ayyu, ada ha. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. U'budu, menyembahlah siapa kalian, Rabbakum, pada Tuhan kalian, alladzi, yaitu zat, khalaqah, yang telah menciptakan, siapa, alladzi, kum, pada kalian. Kita ulangi sedikit. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. U'budu, menyembahlah siapa kalian, Rabbakum, pada Tuhan kalian, alladzi, yaitu zat, khalaqa, yang telah menciptakan, siapa, alladzi, kum, pada kalian, alladzi, yaitu zat, khalaqakum, yang telah menciptakan, siapa, alladzi, kum, pada kalian, walladzina, dan orang-orang, min qablikum, yang sebelum kalian, la'allakum, agar kalian adalah tattaquna, bertakwa siapa kalian. Kita ulangi sekali lagi pembacaannya. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. U'budu, menyembahlah siapa kalian, Rabbakum, pada Tuhan kalian, alladzi, yaitu zat, khalaqakum, yang telah menciptakan, siapa, alladzi, kum, pada kalian, walladzina, dan orang-orang min qablikum, yang sebelum kalian, la'allakum, agar kalian adalah tattaquna, bertakwa siapa kalian. Baik Sobat Fuadi, kita langsung analisa kata per katanya terlebih dahulu, tapi sebelumnya kita awali dengan menterjemah secara bebas. Wahai manusia, kalian menyembahlah pada Tuhan kalian, yaitu zat yang Ia telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ya ayyuha, di sini ada 3 komponen. Ada ya, yang pertama ini adalah huruf nida. Ayyu ini adalah otomatis menjadi munadanya, munada atau kalimat yang dipanggil, ini ayyu. Ha di sini harfun litambih, jadi untuk tambahan agar memberikan peringatan. Ya ayyuha. Lalu an-nasu dijadikan sebagai badal dari ayyu, dari munada, badal dari munada yang dipanggil. Jadi oleh karena itu kita agak kesulitan kalau mengartikan secara kata per kata, maka ya ayyuha kita artikan wahai, an-nasu manusia, karena ini sebenarnya adalah badal dari munada, berarti dia yang sebenarnya dipanggil adalah lafadz an-nasu. Baik, ya ayyuha. Ya ayyuha di sini ya-nya adalah kalimat huruf, hukumnya mabni. Kemudian ayyu adalah kalimat isim, makanya di sini kita warnai biru. Kalimat isim kedudukannya sebagai munada. Munada kalimat yang dipanggil, munada dari ya, munada dari ya. Jadi ayyu di sini adalah munadanya ya, otomatis dia adalah munada yang nakiroh maksudah, ya, nakiroh maksudah. Maka dia mabni dhammah, ini mabni dhammah. Ayyu mabni dhammah. Mabni dhammah tapi mahalnya mahal nasab. Ini adalah pembahasan yang ulama berbeda pendapat banyak sekali, ya, banyak sekali. Kita pakai salah satunya yang paling masyhur, ulama-ulama klasik, ulama nahwu klasik menyatakan ayyu ini adalah munada dari ya, dia munada berupa nakirah maksudah sehingga mabni dhammah tapi mahalnya nasab. Lah,
Menariknya di sini yang dipertentangkan lafat annas. Lafat annas ini kan sebagai badal. Badal dari mana? Badal dari ayun. Ya, badal dari ayu di sini. Lah badalnya ayu seharusnya mengikuti dong mahalnya ayu kan mahal nasab, tapi ternyata annasu di sini dibaca rofa. Ya, nah di sini kemudian disebut sebagai marfu'un ala lafzi. Jadi dia dibaca rofa karena mengikuti lafadznya ayun, bukan mahalnya ayun. Secara lafadz ayu di sini adalah mabni dhammah yang itu hampir mendekati rofa ya, mabni dhammah seperti rofa, maka dia menjadi badal sehingga marfu'un ala lafzi, dia dibaca rofa karena menjadi badal dari ayu. Ayu secara lafadz itu nampak rofa. Ya, meskipun mahalnya mahal nasab karena dia mabniun ala dhammi, ya, mabni dhammah tapi mahalnya mahal nasab. Oleh karena itu an-nasu di sini marfu'un dibaca rofa, tapi mengapa? Karena dia menjadi badal dari ayu, di mana ayu secara lafadz nampak seperti rofa, ya, padahal dia mahalnya nasab. Nah, ini menjadi pembahasan. Oleh karena itu ada yang bertanya, mengapa kok tidak an-nasunya saja yang dijadikan sebagai munada, ya ayyuha sebagai nida? Lah nggak bisa juga, karena ayu ini kalimat isim, ya, harfu nidanya ini hanya ianya saja. Jadi secara hukum untuk yang panggilan yang menggunakan ya ayyuha, maka kalimat setelahnya itu dibacanya rofa karena mengikuti pada lafadznya ayun, bukan mahalnya. Baik, ya ayuhan nasu. Jadi di sini dibaca badal. Ada yang menjadikan bukan badal, tapi menjadikan sebagai atof bayan. Ya, hampir sama, hampir sama. Oke, intinya di sini yang dipanggil sebenarnya ya annasnya ini. Ya, wahai manusia. Baik, annasu rofaknya dengan dhammah ya, karena dia dikategorikannya masuk ke isim mufrad. Dia adalah isim jenis. Jadi satu ya disebut manusia, banyak yang disebut manusia. Kita lanjutkan. U'budu, menyembahlah siapa kalian. U'bud aslinya. U'bud ini adalah fi'il amr. Fi'il amr hukumnya mabni. Mabninya apa? Tergantung. Kalau dia sahih akhir dan tidak bersambung dengan apapun, mabni sukun. Atau kalau dia bersambung dengan alif tasniyah wawu jama' atau ya muannas mukhatabah, berarti mabniun ala hadzfin nun. Mabni membuang nun. Kalau dia berupa akhirnya huruf ilat, berarti mabniun ala hadfi harfil ilat, mabni dengan membuang huruf ilatnya. Berarti intinya fi'il amr mabniun ala ma juzima bih, mabni pada tanda jazmnya, ya, sesuai dengan tanda jazmnya ketika dia masih fi'il mudhari'. Ya, u'bud ini kan fi'il mudhari'nya ya'budu, berarti dia kan sahihul akhir kategorinya, sehingga sahihul akhir. Maka kalau dia misalkan tidak ada wawunya, dia u'bud mabni sukun. Tapi karena dia bersambung dengan wawu, berarti fi'il mudhari'nya bentuknya ya'buduna misalkan, ya, ya'buduna berarti bentuk dari af'alul khamsah. Maka di sini mabniun ala hadfin nun, ya. Itu untuk fi'il amr. Baik, fi'il amr berarti di sini u'budu fi'il amr yang mabniun ala hadfin nun, mabni dengan membuang nunnya. Kemudian wawu di sini adalah sebagai fa'ilnya, menyembahlah. Siapa yang diperintah untuk menyembah? Kalian. Nah, di sini berarti fi'il amr itu berarti fa'ilnya adalah mukhatab. Ya, karena di sini ada wawunya berarti mukhatabnya untuk jamak atau jamak mukhatab. Jamak mukhatab di sini kalian, ya, antum, kalian. Baik, wawu ini berarti sebagai fa'il, i'rabnya rofa, rofanya hanya dalam mahal karena dia isim dhamir. Kita lanjut. Menyembahlah siapa kalian? Menyembah siapa? Rabbakum, pada Tuhan kalian. Rabba sebagai maf'ul, i'rabnya nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah karena isim mufrad. Kum sebagai dhamir. Dhamir hukumnya mabni, kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Lah ini ada kurangnya, harusnya ada memnya, ya, ini kurang, harusnya ada mem dot, ya, ada mem terus dot begini, ya, mudhof ilaih, tapi ini hanya dot saja. Ya, ini memang detailnya ini kadang mohon maaf ada masih kurang-kurang, tapi ini kami harus segera tetap untuk launching, ya, karena jika menunggu kesempurnaan ya nanti nggak selesai-selesai. Justru nanti ketika kita launching mungkin akan banyak koreksi dan dari situ kita akan membuat edisi revisi insya Allah berikutnya. Baik, Rabbakum, pada Tuhan kalian, ya, ini
ini adalah sebagai maf'ul, kumnya sebagai mudhof ilaih, berarti harusnya jar. Tanda jarnya tentu tidak ada karena kum ini adalah isim dhamir, jarnya hanya dalam mahal. Sembah kalian, menyembahlah pada Tuhan kalian. Siapa yang dimaksud di sini? Alladzi, yaitu Tuhan. Ini yang saya sampaikan di pertemuan kemarin sebelumnya. Rabba di sini adalah isim yang diidhofahkan kepada kum sebagai isim dhamir. Kum isim dhamir itu hukumnya ma'rifat, khusus maknanya, ya, maknanya khusus. Maka isim yang diidhofahkan kepada isim yang ma'rifat hukumnya menjadi ma'rifat. Berarti Rabba dihukumi ma'rifat karena diidhofahkan kepada isim dhamir lafadz kum yang juga ma'rifat. Nah, ketika isim ma'rifat mau kita jelaskan dengan menggunakan jumlah, ya, suatu susunan jumlah, maka harus ditengah-tengahi oleh yang disebut dengan isim mausul. Alladzi, yaitu zat. Isim mausul ini bisa kita jadikan badal atau ada yang menjadikan sebagai naat, ya, alladzi yang. Nah, itu juga boleh, ya, alladzi yang juga bisa, alladzi yaitu zat juga bisa. Intinya sama di sini menjadi badal atau naat dari lafadz robba, sama-sama follower, sama-sama at-tabi', ya. Alladzi ini sebagai badal atau naat dari lafadz robba. Robba i'rabnya nasab, berarti alladzi juga nasab, tapi nasabnya hanya dalam mahal karena dia isim mausul. Kemudian khalaqa. Khalaqa ini adalah kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi, ya, fi'il madhi. Hukumnya adalah mabni. Mabni apa di sini? Fathah, karena tidak bersambung dhamir rafa mutaharrik ataupun wawu jamak. Fi'il butuh pada fa'il, mana fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kalau diwujudkan berupa huwa kembali kepada alladzi. Yang dimaksud alladzi siapa? Ya Robba. Berarti yang dimaksud khalaqa fa'ilnya alladzi, yang dimaksud alladzi ya Rob di sini. Yang ia alladzi atau Rob itu telah menciptakan kum pada kalian. Kum berarti di sini sebagai maf'ul, yang Arabnya nasab tapi hanya dalam mahal karena dia adalah isim dhamir yang mabni. Walladzina, bukan hanya yang menciptakan kamu tapi juga walladzina, dan juga yang menciptakan orang-orang. Berarti wawu ini huruf ataf, mengatafkan lafadz alladzina kepada dhamir kum, ya. Alladzina adalah isim mausul juga sama seperti alladzi, cuman dia untuk jamak, alladzina, ya, untuk jamak. Nah, di sini berarti sama dengan alladzi di sini. Alladzi sebagai badal, dia sama dengan kum, ya, karena tadi sudah kita sampaikan ma'tuf kepada lafadz isim dhamir berupa kum, yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Berarti alladzina ini ataf kepada kum. Kum tadi sebagai maf'ul, mahalnya nasab, berarti alladzina di sini mahalnya juga nasab. Min qablikum, ini yang perlu saya jelaskan. Oh, ada yang kelewat, maaf. Khalaqakum ini tadi susunan fi'il dan fa'ilnya. Berarti ini adalah jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya. Jumlah fi'liyah ini berkedudukan sebagai silah dari isim mausul alladzi. Baik, kita lanjutkan. Walladzina, dan orang-orang sudah kita bahas. Alladzina min qablikum, yang sebelum kalian. Perhatikan di sini ada qablikum. Qabli, ya, ini adalah kalimat isim yang sebenarnya punya makna dzaraf, sebelum, punya makna keterangan waktu. Maka sebenarnya ini sudah otomatis nasab qablakum, ya, qablakum. Dia sebenarnya nasab karena sebagai dzaraf. Lalu kenapa di sini qabli? Karena terefek oleh min yang merupakan huruf jar. Huruf jar ini membuat qabli menjadi majrurnya sehingga qabli, tapi tetap dia mahalnya mahal nasab karena sebagai dzaraf. Jadi kalau misalkan minnya tidak ada, bacanya walladzina qablakum, nasab karena sebagai dzaraf. Tapi karena ada minnya, dia terpaksa harus jar mengikuti atau karena terpengaruh oleh keberadaan min di sini. Dan jadi min qablikum. Nah,
Min di sini ini tanpa kita kasih arti. Mengapa? Karena min ini fungsinya litaukid, untuk menguatkan saja maknanya. Tanpa min sebenarnya maknanya sudah bisa qablakum, yang sebelum kalian. Tapi keberadaan min di sini untuk menguatkan maknanya dihadirkanlah min, ya. Berarti dia tidak untuk membuat suatu fungsi misalkan dari, tidak. Dia hanya untuk menguatkan maknanya. Qablakum di sini menjadi min qablikum, sebelum kalian. Nah, kalian di sini kum adalah sebagai mudhaf ilaih, berarti mahalnya mahal jar. La'allakum, agar kalian. La'alla, ingat ini adalah kalimat huruf. Kalimat huruf hukumnya mabni. Ingat, la'alla adalah temannya inna, ya, dia termasuk dari saudaranya min akhawati inna. Jadi dia termasuk saudaranya inna yang fungsinya di sini berarti punya amal seperti inna, sama persis, menasabkan isimnya, merofakkan khobarnya. Kita lanjutkan. Kum, ya, ini sebagai isimnya la'alla. Isimnya la'alla berarti dia mahalnya mahal nasab. Ya, mengapa kok mahal saja? Karena kum isim dhamir yang berhukum mabni. Berarti mahalnya mahal nasab karena menjadi isimnya la'alla. Tatakuna, lah di sini banyak yang keliru. Jangan kita katakan tatakuna ini fi'il mudhari yang rafa karena sebagai khobarnya la'alla, keliru. Ya, jadi tatakuna ini fi'il mudhari, ketentuan fi'il mudhari sama dimanapun tempat, ada amil nasib atau jazim tidak. Kalau tidak ada amil nasib, tidak ada amil jazim di sebelumnya, berarti dia harus rofa. Sehingga di sini kita sebut dengan fi'il mudhari yang rofa. Ya, tanda rofanya dengan apa? Tetapnya nun ini. Mengapa? Karena dia termasuk af'alul khamsah. Lalu wawu di sini sebagai fa'ilnya berarti mahal rofa. Baru kemudian fi'il dan fa'ilnya ini disebut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah inilah yang berkedudukan sebagai khobarnya la'alla. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi baik, sekarang kita baca secara menyeluruh. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, u'budu, menyembahlah siapa kalian, Rabbakum, pada Tuhan kalian. Di sini kita agak kesulitan mengambil pesan kalau Rob itu kita maknai Tuhan. Sebenarnya Rob harus kita pahami maknanya adalah Al-Khaliq, yang mencipta. Kemudian juga bermakna Murabbi, berarti adalah yang merawat, yang mengendalikan. Maka Allah menyebut dirinya sebagai Rabbul Alamin, yang menciptakan, yang merawat dan mengendalikan alam semesta. Berarti Rabbakum adalah pencipta dan yang mengendalikan, merawat kalian. Nah, di sini jadi gampang sekali. Di dalam Islam ini logikanya mudah sekali. Kalian harus mengabdi, harus menyembah kepada ya Rabb kalian. Siapa yang menjadi Rabb kita? Cirinya gampang. Alladzi khalaqakum, dia yang telah menciptakan kalian. Nah ini, maka ketika ada yang dipertuhan, itu pertanyaannya cocok nggak dia dijadikan Tuhan? Apa cirinya? Dia pencipta bukan? Ya, kalau dia bukan pencipta, berarti dia nggak layak untuk disebut sebagai Tuhan. Pencipta aku, pencipta kalian, bukan hanya pencipta kalian, tapi juga walladzina min qablikum, yang menciptakan semua orang-orang yang sebelum kalian juga. Ya, ini ciri. Misalkan ada manusia kok dipertuhan, oh, itu jelas aneh. Berarti sebelum ada dia itu belum ada Tuhan, karena kalau manusia dipertuhan berarti kan dia lahir di dunia, ya, lahir di dunia, berarti sebelum dia lahir belum ada Tuhan. Nah, itu nggak mungkin kan? Nah, seperti ini. Nah, ini adalah logika yang digunakan oleh Al-Quran. Yang layak untuk kamu menyembah, mengabdi, tunduk kepadanya adalah Rabb kalian. Apa cirinya Rabb? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Berarti yang maha pencipta. Ya, la'allakum, agar kalian tatakuna, adalah tatakuna, bertakwa siapa kalian. Nah, pengabdian itu harus kita lakukan agar kita berproses dalam ketakwaan, agar muncul ada rasa takut kepada apa yang sebenarnya memang layak untuk ditakuti. Baik, Sobat Fuadi rahimakumullah, ini kajian kita terkait ayat ke-21 dari surat Al-Baqarah.
Semoga kajian kita ini bermanfaat dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Jika belum subscribe, silahkan subscribe. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan share dan berikan komentar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.